Selain bibit unggul, pemilihan pupuk yang tepat berdampak langsung terhadap kualitas tanaman. Pupuk berkualitas baik dapat meningkatkan produktivitas tanaman, sekaligus meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama. Pemerintah terus mendorong para petani untuk menggunakan pupuk organis, guna mengurangi biaya produksi karena pupuk organik bisa diolah dari bahan limbah yang tidak terpakai yang berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen seperti jerami, brangkasan, tongkol jagung, dan sabut kelapa, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota atau sampah. Selain itu, menggunakan pupuk organik juga dapat mengembalikan unsur hara tanah. Dengan begitu, produktivitas pertanian diharapkan dapat meningkat. Beberapa waktu yang lalu pemerintah Desa Taniran Selatan melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik bagi warga setempat. Dengan dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Taniran Selatan Fahrudin, pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari. Dengan 2 kegiatan, pada hari pertama diberikan penjelasan apa dan bagaimana cara membuat pupuk organik, dan di hari berikutnya pelatihan dengan praktek langsung bagaimana cara membuat pupuk organik. Pada kegiatan pelatihan ini pemerintah Desa Taniran Selatan bekerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP selaku narasumber, yaitu Kepala BPP Angkinang Noorsyam, didampingi penyuluh wilayah Taniran Selatan, petani pengamat. Dengan peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari 6 kelompok tani yang ada di Desa Taniran Selatan. Jadi kami dari BPP Angkinang, ulun selaku koordinator BPP Angkinang, jadi kami secara teknis untuk pembuatan pupuk kandang ini memang kami kan sudah ada ilmunya. Jadi kebetulan untuk di Desa Taniran Selatan ini kemarin kami diminta oleh kepala desa di Desa Taniran Selatan ada melaksanakan pelatihan pembuatan pupuk organik. Kami materi sekitar pembuatan pupuk organik dan secara luas manfaat pupuk organik dan macam-macam pupuk organik itu sendiri. Jadi hari pertama ini kami memberikan materi dulu, kemudian besok kami memberikan praktek pembuatan pupuk organiknya itu sendiri. Kebetulan besok pembuatan pupuk organik kompos. Sedangkan untuk bahan dan peralatan pelatihan sudah disiapkan oleh pemerintah desa, di antaranya cangkul, terpal, karung, kotoran sapi, ayam, serta bahan lainnya. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, para peserta nantinya mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Karena selain memberi nutrisi bagi tanaman, bakteri baik berfungsi menyuburkan tanah. Bakteri tersebut mengurai unsur penting yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan. Pupuk organik dapat menyuburkan tanah secara alami. Proses ini berbeda dengan pupuk kimia yang hanya melengkapi unsur tanpa menyuburkan tanah, yang berdampak tanah menjadi rusak dalam penggunaan jangka panjang. Selain itu, tanaman yang hanya diberi pupuk kimia akan melambat produksi panennya setelah beberapa tahun. Penggunaan pupuk kimia dapat perlahan dikurangi dan diganti untuk hasil jangka panjang yang baik. Kami untuk para peserta bukan hanya menerima ilmu secara teori, kami sangat mengharapkan nantinya peserta, terutama petani, ibu tani, itu bisa mengerjakannya sendiri di tempat-tempat mereka dan nanti menyebarkan ilmunya kepada petani-petani yang lainnya, sehingga dan juga memperlihatkan hasilnya nanti ke tanaman-tanaman, sehingga petani-petani lainnya bisa mengikuti penggunaan pupuk organik ini. Karena selama ini pupuk organik ini kalau petani itu masih belum yakin penggunaannya. Petani mereka lebih suka pupuk anorganik yang olahan, yang dari kimia, bahan kimia seperti urea, NPK, karena itu prosesnya cepat. Kalau petani kan sifatnya mau yang langsung kelihatan hasilnya. Nah, jadi kami harapkan mudahan dengan adanya ini mereka mulai sadar dan mulai yakin dengan manfaat pupuk organik ini kepada tanaman. Terkait dengan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik ini, kami pemerintah Desa Taniran Selatan sebagai desa proklaim utama
mengembangkan kembali di bidang penyangga daripada perubahan iklim, di mana sekarang ini para petani kebanyakan menggunakan pupuk kimia. Sehingga dengan adanya pelatihan pembuatan pupuk organik ini, kami berharap warga kami yang 70% petani ini bisa merubah pola pertaniannya untuk menghemat biaya pertanian dengan menggunakan pupuk organik. Sehingga hasil yang akan dihasilkan nanti mengurangi daripada dampak penyakit sekarang ini yang disebabkan oleh unsur kimia yang sangat berlebihan. Dan juga kami berharap kegiatan pelatihan ini nantinya menghasilkan semacam pupuk organik, di mana sesuai dengan perkembangan kami untuk desa, mereka akan kami arahkan membuat tanaman toga dengan pupuk dasarnya yaitu pupuk organik. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta, di mana desa kami memiliki 6 kelompok tani yang tergabung dalam Gapuk Hutan Arabin. Jadi kami mengambil 5 orang masing-masing dari kelompok. Jadi jumlah pesertanya adalah 30 peserta. Tim Liputan HSS TV melaporkan.